hari ini kita mau buat tugas apa ya? Tugas sosiologi Tentang apa sih? tentang sekolah inklusif. Jadi kita mau cari dulu nih siapa orang yang Siapa ya? bisa kita ajak wawancara. Coba kita ke sini. Ada siapa itu di situ? Gania. Ada Gania. Ada Gania juga dari 11 C2. Ayo kita wawancara tentang sekolah inklusif. Jadi kita ada 2 orang nih. Iya. Jadi, Hai, say hi dulu guys. say hi guys. Hai. Jadi, kalian berdua boleh gak kenalin dirinya masing-masing dulu? Boleh. Halo semuanya, nama aku Alifia Zuraifa Zaidan, biasa dipanggil Via atau Alif. Saya dari kelas 11 C1. Hai Ali. Hai Ali. Aku Akila Gania Putri, biasa dipanggil Gania. Aku dari kelas 11 C2. Hai Gania. Jadi aku mau tanya boleh gak? Jadi aku mau tanya nih, kalian tahu gak sih apa itu sekolah inklusif? Kayak secara garis besar aja. Menurut aku, yang aku tahu ya, sekolah inklusif itu sekolah yang memberikan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak reguler tanpa membeda-bedakan mereka gitu. Kayak dia guru-guru memberi pembelajaran atau memberi di lingkungan tidak membeda-bedakan gitu. Kalau menurut kalian, misalnya di Semantik ada yang memperbolehkan misalnya tunanetra dan tunarunggu itu bersekolah di sini, menurut kalian gimana? Kira-kira bagus gak kalau diterapkan di Semantik? Ya bagus sih. Tapi Kira-kira bakal ada kayak pembulian gitu nggak sih di sekolah kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus? misalnya dari diri kitanya emang udah diajarin sama dididik dari rumah maupun dari sekolah buat tidak membeda-bedakan orang yang kayak gitu, insya Allah kita juga bakal respect ya sama orang-orang kayak gitu. Jadi itu tergantung diri kita masing-masing, tapi sekolah pasti banget ngajarin buat menghargain orang yang memiliki perbedaan kayak gitu. Wah, keren banget ya mereka berdua. Oke guys, jadi kita mau ke ke narasumber selanjutnya. Halo guys, kita sudah dapat narasumber yang kedua. Oke, kita langsung aja ya. Jeng jeng. Ada Babe. Jadi saya mau nanya. Nah, kalau misalnya di sekolah kita menerima murid atau siswa yang berkebutuhan khusus itu kira-kira gimana? Ya harus diseimbangkan dengan perilakunya, pelajarannya, diperhatikannya gitu, biar dia bisa menjadi siswa yang sama seperti orang-orang yang dalam kelas itu. Nah, kalau misalnya emang diperbolehkan atau emang ada yang di sekolah ini, kira-kira akan terjadi pembulian nggak? Oh, kalau untuk pembulian itu tidak ada sekarang itu model sini dia yang berkebutuhan khusus. Justru malahan kita harus melihatnya dari kestabilan anak itu sendiri, kebutuhan khususnya sampai di mana di jenjang untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kalau dia ada sisi negatifnya kayak untuk fatal, dia galak, dia main bara atau gimana, kalau lagi emosi lagi apa, itu disarankan tidak boleh, harus di tempat yang luar biasa banget. Baik Babe, terima kasih banyak ya atas jawabannya. Oke. Nah guys, sekarang kita udah di lorong kelas 12 nih. Kira-kira kita mau wawancara siapa lagi ya? Siapa guys? Kita mau wawancara siapa? Ini kita jalan-jalan dulu aja nggak sih? Sambil cari orang-orang siapa yang mau kita wawancara. Let's go. Let's go. Nah ini kita lagi jalan-jalan guys. Kita mau cari siapa yang bisa kita wawancara. Ada siapa itu? Ada kakak kelas nih guys. Kayaknya kita Wawancara dia aja guys. Boleh. Halo Mbak. Halo. Boleh kenalan dulu nggak Kak, namanya siapa? Oke, halo semuanya, nama aku April, aku dari kelas 12 D2. Halo Kak April. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak tentang temanya sih sekolah inklusif, tapi kita mau tanya kalau menurut Kakak gimana sih caranya, misalnya nih di sekolah kita di Semantik ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, terus misalnya teman-teman kita tuh ternyata ngebully mereka. Nah, tanggapan Kakak tuh gimana sih? Tentunya
mungkin karena sekolah inklusi itu berarti sekolah yang mengedepankan keutamaan untuk semua anak ya, mengutamakan kespesialan dari semua anak. Dan apalagi kita ini, sekolah kita ini sudah termasuk ke sekolah penggerak teman-teman. Jadi sepertinya kurang etis kalau kami masih membuli, kalau misalnya masih ada siswa di sekolah kami yang masih membuli anak-anak spesial, yaitu anak-anak inklusi. Mungkin kalau misalnya aku sendiri pas kalau itu sedih itu pasti, dan mungkin karena sebagai agen perundungan juga pastinya aku akan membela anak inklusi tersebut. Dan kalau misalnya memungkinkan kondisinya juga akan mengedukasi teman-teman supaya anak-anak inklusi di sini tidak diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kayak gitu guys jawabannya. Terima kasih ya, Terima Kak. kasih Terima kasih Kak. atas waktunya. Oke guys, jadi segitu aja vlog dari kita. Kamsahamnida. Terima kasih yang udah mau